kembali lagi anak kita sekolah itu atau anak putus sekolah kadangkala bukan karena faktor ekonomi saja, tidak. Ya memang Dikbud kota, kabupaten dan yang lain memang menunggu regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana walaupun wacana sudah tersampaikan ya, dari sistem PPDB menjadi SPMP, dari zonasi menjadi domisili. Padahal sebenarnya secara esensi zonasi sama domisili itu nggak terlalu berbeda jauh, cuman istilah aja. Hanya perbedaannya nanti persentase pembagian kuota afirmasi mungkin ditambah, zonasinya mungkin dikurangi sedikit ya, mungkin sedikit dikurangi 5% lah. Cuma itu tadi penataan persentase per apa istilahnya per unsur ya, unsur afirmasi, unsur pindah alamat dan semacamnya itu. Secara pelaksanaan memang sudah mepet dan kami sudah mencari info perihal itu dari kementerian di Jakarta sana, termasuk saat ini kemarin dengan Dikbud Kota Malang. Disampaikan juga oleh Dikbud bahwa memang menunggu regulasi resmi dari kementerian, walaupun sudah ada itu tadi wacana itu tadi ya, zonasi menjadi domisili, terus istilah PPDB menjadi SPMP. Cuman saya pikir kalau pelaksanaan di Kota Malang kalau nggak terlalu beda, siap Dikbud Malang. Tapi kan mirip kayak banyak mungkin orang tua yang masih baru. Betul. Mungkin jadi masalah karena nggak tahu alurnya. Benar sekali. Maka dari itulah saat hearing kemarin kami juga mendorong agar untuk menyikapi hal tersebut, pihak Dikbud ya turunan ke bawah segera sosialisasi, terutama kepada lewat kepala sekolahnya, entah SD, SMP, sehingga dengan sosialisasi kepala sekolah ke paguyuban wali murid atau apa itu ya istilahnya, itu pihak wali murid bisa paham, oh ternyata sistemnya istilahnya beda, terus sistemnya juga agak bergeser walaupun nggak terlalu signifikan ya, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Justru dengan model domisili ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya untuk sedikit menutup dari pihak kabupaten yang berbatasan, karena acuannya kan domisili. Satu misal gini, ada orang tua ber-KTP domisili di Sukun Bandulan ya, ternyata dia kerja atau ngontrak di wilayah Gedung Gandang, satu misal, yang dipakai acuan orang tua tersebut kepingin anaknya sekolah di SMP 10 ya di wilayah Gedung Gandang, During ya, karena berapa istilahnya berperkiraan kalau sudah domisili, walaupun domisilinya wong ngontrak wis ndek Gedung Gandang 1-2 tahun karena tempat kerjanya, harapannya bisa keterima di wilayah SMP Gedung Gandang di Boring. Itu nggak bisa terjadi karena yang dilihat berdasar domisili KTP Bandulan ya, berarti nanti iya kuotanya harus ditempatkan di wilayah SMP di Sukun, di wilayah Sukun sesuai domisili, sehingga potensi nanti semakin banyak pihak kabupaten ya, warga atau putra dari orang tua yang berdomisili di kabupaten masuk ke sekolah Kota Malang, justru sebenarnya semakin minim karena acuannya domisili tadi. Dan zonasi, enak zonasi ya, garis koordinat perbatasan walaupun masuk kabupaten tapi masuk zonanya bisa katut, tapi domisili acuannya KTP tadi, KTP atau KK. Berarti untuk yang KTP kabupaten diprioritaskan yang kota dulu. Prioritas kota ya, karena kita sadari ya sistem apapun kuota ke sekolah negeri tetap sama. Berapa data lulusan SD swasta negeri dapat darah itu apa? Min, MTS, SMP ya, Min ya. Lulusan SD 3 unsur ini entah yang masuk di ranahnya Dikbud maupun Departemen Agama Min tadi total 15.000 sekian sing lulus SD mau ke SMP, bayangin. Padahal kuota masuk ke SMP negeri
6.000 sekian, 7.000, 50%. Otomatis pasti yang nggak mungkin masuk ke sistem. Sehingga ada sistem itu tadi. Makanya ya tingkat kesadaran warga juga bagaimana nggak minded harus ke negeri ya, karena kuota tadi taruhlah kuota 7.000 kita bayar 1.000 tetap saya nggak nutup, bener ya. Jadi kondisinya semacam itu, kondisi real ya. Terkait dengan ATS ya, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, anak bener-bener memang nggak pernah sekolah, tidak sekolah kadang-kala itu rangkaiannya ya hampir dengan putus sekolah tadi ya. Memang angkanya sudah mengalami penurunan ya, dari 2023 4.000 sekian, 2024 data info dari Dikbud kemarin udah turun hampir 40% ya, tinggal 2.000 sekian. Nah, kami support, kami dorong agar pelaksanaan tahun ini ATS maupun anak yang nggak meneruskan sekolah bisa lebih diturunkan lagi, mungkin menjadi 1.000, tahun depan dikurangi menjadi 500 ya. Memang bertahap ya, karena kembali lagi anak tidak sekolah itu atau anak putus sekolah kadangkala bukan karena faktor ekonomi saja, tidak, mungkin perlu itu tadi pemahaman dari orang tuanya yang mensupport. Orang tuanya harus dorong. Kalaupun orang tuanya udah dorong, anak putus sekolah sudah dong ngerti duit, bekerja, kadang-kala ogah-ogahan, nggak mau sekolah, bener ya, nggak mau nurusin ke SMP, nggak mau nurusin ke SMA, karena apa? Sudah bekerja. Terusnya kalau duit lah, pola-pola itu tadi, pola-pola edukasi, peningkatan edukasi agar mau meneruskan atau masuk sekolah dengan usia sekolah, itu yang harus kita support, terutama pihak orang tua maupun lingkungan sekitar, yo Pak RT ini, yo tetangganya, itu harus mensupport yang bersangkutan, baik itu ATS anak tidak sekolah maupun anak yang APS, anak putus sekolah, dua-duanya hampir sama. Untuk kami support terus itu, support terus. Selama ini menurut jenengan gimana? Progresnya sudah cukup bagus atau masih banyak? Progresnya ya sedikit. Karena pertimbangan itu tadi ya, pertama dari pihak respon sosialisasi Quran ya sudah berjalan, tapi masih perlu di-upgrade ya, disupport lagi. Terus respon dari orang tua juga, karena sosialisasi kan otomatis turun ke bawah ke Pak Lurah ya, RT RW, orang tua dan lingkungan sekitar, itu memang perlu ditingkatkan. Jadi progres ya masih cukupan, apa bahasa itu, sedang-sedang ya, cukupan, perlu ditingkatkan lagi. Pak, terkait rencana dibukanya sekolah rakyat di Kota Malang, ya. Respon dari Pak Eko selaku Ketua Komisi D gimana Pak? Oh bagus, sudah setuju ya, sekolah rakyat yang insya Allah nanti mau dilaksanakan oleh OPD Bina Sosial, bukan Dindik loh ya, sekolah rakyat, karena kan biasanya usia wis cukup umur ya. Sekarang kalau dulu sistemnya kejar paket A, kejar paket B atau apa ya, sekolah rakyat kita sudah disampaikan rencana memang mau direalisasikan tahun ini, mungkin pertengahan tahun. Kenapa? Tinggal kami potret, kami monitor, kami pantau bagaimana pelaksanaan. Tapi secara program tersebut kami atau saya selaku ketua komisi sangat mendukung ya, karena memang banyak masyarakat yang ya buta semuanya, buta baca, buta apa, itu perlu diprogramkan sekolah rakyat tersebut. Bagus itu, bagus. Termasuk mewadahi ATS tadi kira-kira Pak? Kenapa? Sekolah rakyat itu termasuk mewadahi ATS tadi kira-kira? Secara umur, definisi saya ATS itu biasanya anak usia sekolah. Anak sudah usia Pak. Usia sekolah itu mungkin sampai usia 17-18 ya, sampai maksimal SMA lah minimal ya. Itu dulu ya, nggak usah kita muluk ke perguruan tinggi ya. Kadang-kadang kan banyak juga SD protol. Nah ini kan ya anak APS, anak putus sekolah. Ada yang sama sekali mungkin daerah pinggiran, mohon maaf, daerah Kabupaten Singada sama sekali nggak sekolah, atau lambat umur 9, umur 10 belum sekolah SD. Nah itu yang perlu ya, usia sekolah ya, perbedaannya itu. Kalau untuk sekolah rakyat usianya cukupan, wis tuwek-tuwek loh ya, kejar paket ya, setidaknya umur 25 ke atas ya. Kadang-kala SMP protol ya, itu perlu. Kalau dulu kejar paket A, B, C ya. Kayak sekarang sekolah rakyat nanti istilahnya apa untuk yang meneruskan sampai lulus SD,
istilahnya apa, meneruskan sampai lulus SMP dan lulus SMA itu istilahnya apa, kami juga masih nunggu ya untuk sekolah akhir.